Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang substansi dan implementasi dakwah periode Mekah dan faktor-faktor pendukung keberhasilan dakwah di Mekah. Yang pertama yaitu substansi dakwah periode Mekah. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah sangatlah berat, penuh ujian dan tantangan. Dari perjalanan dakwah yang dilakukan Rasulullah tersebut, dapat kita ambil keteladanannya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Mekah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengajak manusia berbuat kebajikan dan menghindari kemungkaran. Rasulullah dan para sahabat berdakwah sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah. Nabi Muhammad dan para sahabat selalu berpendirian teguh dan semangat dalam memperluas agama Islam. Sikap istiqomah dalam keimanan pada diri Nabi Muhammad dan para sahabat merupakan keteladanan yang baik dalam kehidupan umat Islam. Yang ketiga, sabar dalam berdakwah. Kesabaran dan ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menghadapi tantangan dan rintangan dalam berdakwah merupakan salah satu sikap yang harus diteladani dalam menghadapi segala ujian yang menimpa. Ancaman dan cacian selalu menyertai beliau saat berdakwah menyebarkan agama Allah. Jika kita amati dengan baik, kita akan memahami bahwa inti atau substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan perbuatan syirik, baik itu syirik besar seperti menyembah berhala, ataupun syirik kecil seperti melakukan ibadah karena ingin dipuji orang lain. Yang kedua, mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad SAW adalah Rasul serta penutup para nabi. Yang ketiga, tangguh dalam menghadapi segala persoalan hidup dan cobaan yang menimpa, sebagaimana Nabi dan para sahabatnya bersabar dan tetap dalam keislaman meskipun kafir Quraisy mencerca dan menyiksa mereka. Yang keempat, mencintai Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta mensosialisasikan sunnah-sunnah beliau. Yang kelima, berjuang menegakkan kebenaran dan tidak berputus asa dalam memperjuangkannya. Yang keenam, mengimani hari akhir dan segala peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir, supaya mereka berhati-hati dalam kehidupan dan mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu implementasi pemahaman dakwah periode Mekah. Setelah mempelajari dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah, kita mendapatkan poin-poin penting sebagai bentuk pemahamannya. Antara lain, yang pertama yaitu dilihat dari keteguhan Nabi dalam berdakwah menunjukkan bahwa
Dakwah harus dilakukan dan diperjuangkan oleh setiap kaum muslimin. Yang kedua yaitu dakwah harus dilakukan dengan lembut dan tepat sasaran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Yang ketiga, dalam berdakwah tidak boleh ada unsur memaksa ataupun menyinggung perasaan orang lain, sebab hal itu justru akan membuat orang yang didakwai lari menjauh. Terus selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah di Mekah. Yang pertama, di bagian akidah. Masyarakat jahiliyah dulu tak menyembah Allah, tetapi menyembah berhala. Setelah usaha keras Rasulullah, semua orang-orang Mekah taat pada Allah. Yang kedua yaitu di bagian hukum. Orang-orang jahiliyah dulu suka menindas orang-orang kecil atau orang-orang yang lemah. Dengan usaha Rasulullah, orang-orang jahiliyah taat kepada hukum. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu akhlak dan moral. Pada saat itu masyarakat Mekah masih bersifat biadab dan melakukan larangan Allah seperti berjudi, berzina, dan minuman khamar. Tapi berkat perjuangan Rasulullah, mereka semua menjadi orang-orang yang berakhlak baik. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.